billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ujhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni irma wa wasi'li bi rizki wa barik li bima razaqtani mahbuban bi qulubi ibadika wa aziza fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, bila zawal, ya mubdi'an, bila misal, walakal hamdu, walakal minna, walakal syarafu, ala kulli hal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sesuatu yang membahagiakan hati Nabi Muhammad yaitu hadirnya kita di majelis ilmu, majelis taklim. Dengannya kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu Rasulullah paling senang, paling gembira kalau ada umatnya hadir di dalam satu majelis taklim, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa dibanggakan, dicintai, mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang puasa. Ada berapa kemarin perkara yang membatalkan puasa? 9 songong. Sampai mana kemarin? Muntah dengan sengaja. Jadi yang pertama 9 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama masuknya segala sesuatu ke salah satu 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan buang air kecil, dan lubang belakang buang air besar ya. Yang kedua keluar. Kalau lawannya masuk berarti apa? Keluar. Maksudnya adalah muntah dengan sengaja. Jadi habis masuk keluar. Muntah dengan sengaja ini juga termasuk perkara yang membatalkan puasa. Disengaja baik secara wajar atau tidak wajar. Tidak wajar ini pengen muntah disengaja, cari bau-bau yang busuk, bangkai tikus apalah, sengaja dia cium supaya muntah, maka ini membatalkan. Atau dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya supaya muntah, maka ini bisa membatalkan puasa. Beda dengan muntah tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya seperti apa? Ketika jenengan jalan naik sepeda motor, kemudian tiba-tiba ada tumpukan sampah, baunya busuknya luar biasa. Refleks spontan langsung muntah. Atau panjenengan Ramadan mudik,
setan bisa kayak setan, bisa kayak setan. Apa itu patas? Naudzubillah min dzalik. Panjenengan mabuk, biasanya tidak mabuk, tidak pernah muntah, tapi tiba-tiba Nah, tapi ini perlu diperhatikan, meskipun muntahnya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa, tapi harus kumur-kumur. Mulutnya harus dikumur-kumur. Kenapa? Karena muntah yang lewat lalu muntah yang melewati mulut ini, muntah ini hukumnya najis. Maka ludahnya tadi bercampur dengan najis. Kalau tidak dikumur, maka jika menelan ludah yang sudah bercampur dengan najis berupa muntah, maka bisa membatalkan puasa. Makanya meskipun Ramadan sangu bawa air mineral, suatu saat mungkin takut muntah, maka wajib kumur karena di pembahasan yang sebelumnya bab ludah, menelan ludah tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya sendiri dan murni, belum ada apa-apa. Ini tadi bekas muntah yang lewat melalui mulut ini najis, hukumnya najis. Maka sisa-sisa muntah yang bercampur dengan air ludah wajib untuk dikumur supaya tidak ada sisa najis muntah. Kalau tidak dikumur kemudian ketelan, maka bisa membatalkan puasa. Paham nggih? Atau panjenengan gosok gigi. Ada orang gosok gigi, setiap gosok gigi pasti muntah. Maka di sini hukum gosok gigi menjadi haram. Kenapa? Karena kalau sampai dipaksakan pasti muntah. Sama halnya dengan dia muntah dengan sengaja. Begitu juga dengan kasus kejadian seseorang yang ketika mulutnya terbuka kemasukan lalat dan ketelan. Ada laler masuk ke dalam mulut, ketelan lewat tenggorokan. Batas tenggorokan itu makharijul huruf idharahul huruf ha. Ya. Jadi lalat itu masuk ke mulut dan kemudian orang yang ketelan lalatnya berusaha untuk mengeluarkan lalatnya. Maka kalau sampai keluar sama halnya dengan muntah dengan sengaja. Kalau gitu gimana? Ya sudah, rizkimu makanlah lalat. Anda sengaja masuk sendiri sudah dan kalau berusaha dikeluarkan, maka sama halnya dengan muntah dengan sengaja. Sama dengan orang yang ketika membersihkan kotoran tikus atau kotoran apa, pasti dia muntah. Pokok setiap membersihkan kotoran tikus di rumahnya muntah. Maka tidak boleh ketika puasa Ramadan memaksakan diri untuk membersihkan kotoran tikus atau kotoran apa sampai muntah sengaja. Ini berarti bisa membatalkan puasa. Bagaimana? Ya kalau gitu bersihkannya malam. Muntah ya tidak apa-apa, tidak batal karena malam. Atau nyuruh orang, ya nyuruh orang bayarin supaya tidak muntah. Karena kalau dipaksakan bersihin pasti muntah. Nah, ini perkara yang membatalkan nomor 2, yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga masuk lagi, gampang ini hafalannya. 9 perkara yang membatalkan puasa ini hafalannya gampang. Yang pertama masuknya sesuatu ke salah satu 5 lubang. Yang kedua keluar, lawannya masuk keluar, artinya muntah. Yang ketiga masuk malih. Napa niku? Berhubungan suami istri, berhubungan laki perempuan di siang hari bulan suci Ramadan. Ketika kemaluan atau paralonnya laki-laki masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan, meskipun dibungkus atau meskipun tidak keluar sperma, ketika itu helm dan paralon sudah masuk, maka puasanya batal. Laki-laki ini paham kalau itu haram. Kedua, dia tidak dipaksa. Yang ketiga, dia tidak bodoh. Dia sadar kalau sedang puasa. Maka laki-laki yang semacam itu yang membatalkan puasa dengan berhubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan,
maka laki-laki itu mendapatkan dosa besar, wajib mengqadha dan terkena kafarat denda. Dendanya apa? Boleh memilih opsi pilihan memerdekakan budak. Budak sudah tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka wajib untuk memberi makan 60 orang miskin yang bisa dibuat zakat fitrah biasanya, ya, beras. Ini kafaratnya. Kemudian yang wajib membayar kafarat yang laki-laki, karena dia sengaja membatalkan puasa dengan memasukkan paralon dan helmnya ke dalam lubang kemaluan, meskipun istrinya atau bukan istrinya, naudzubillah min dzalik. No. Kalau perempuan, batalnya karena lubang depannya, lubang kemaluannya ketika itu kemasukan paralon dan helm itu tadi. Nggih. Jadi yang wajib kena kafarat siapa? Suami. Yang perempuan batal sebab kemaluannya, lubang salah satu lubang 5 lubang itu tadi, lubang depan kemasukan apa? Paralon. Paham nggih? Ini nomor 3 masuk. Nomor 4 lawannya masuk apa? Keluar. Nggih. Nomor 4 keluar berarti apa? Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Gampang toh hafalannya? Habis masuk mengeluarkan sperma atau air mani dengan sengaja, maka hukumnya membatalkan puasa. Baik dia dengan caranya bagaimanapun, tangannya atau tangan istrinya, atau menghayal, atau lihat India, siang-siang lihat udel, menghayal sengaja, maka bisa membatalkan. Beda kalau ada orang ketika tidur siang, istrinya di Jawa, dia di Kalimantan, kemudian dia mimpi bangun-bangun sarungnya basah, celananya basah, maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak dengan sengaja. Ini dapat dimaklumi. Yang nomor 5, hilang akal. Perkara yang membatalkan puasa nomor 5, hilang akal. Hilang akal ini ada kalanya ada 3. Hilang akal sebab mabuk, ya, sebab mabuk dan pingsan. Sengaja atau tidak sengaja dia mabuk, batal puasanya, ya. Misal dia tahu kalau, ya, yang pertama mabuk dan pingsan, ya. Mabuk dan pingsan disengaja atau tidak disengaja. Nah, dilihat dulu. Jika mabuknya ini disengaja, ya, maka batal puasanya meskipun sebentar. Contoh ngelim. Jadi jangan dianggap kalau perkara yang membatalkan puasa itu tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, tidak. Mabuk dengan sengaja, contohnya ngelim. Ngelim tidak mampu, pertalit, ya, dicium sengaja, ngefly, hilang sudah akalnya, berarti batal puasanya. Tahu atau pingsan, mencium sesuatu pingsan. Nah, ini contoh pingsan adalah jika mabuk dan pingsannya. Yang kedua ini, jika mabuk dan pingsannya tidak sengaja, maka membatalkan puasa kalau pingsannya seharian penuh, habis subuh sampai maghrib, tidak ada sadarnya, pingsan, maka puasanya Tapi kalau pingsannya habis subuh, kemudian jam 9 pagi sadar sebentar, 10 menit apa 5 menit, pokoknya sadar, kemudian pingsan lagi sampai maghrib, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena ada sadarnya sebentar. Tapi kalau pingsan mulai pagi sampai maghrib, sampai sore, bahkan sampai isya, maka puasanya batal. Paham gitu? Nah, ini. Kemudian hilang akal yang nomor 3, gila. Gila bukan gila duit, gila beneran. Gila dengan sengaja atau tidak sengaja membatalkan puasa. Adakah gila disengaja? Enggak ada. Gagal caleg. Punya hutang bermiliar-miliar, supaya tidak ditagih sama bank, dicoret namanya, pura-pura gila, telanjang di pinggir jalan, ditangkap polisi, dibawa kantor polisi, ternyata pura-pura
gila karena gagal cara supaya tidak ditagih hutangnya. Salahnya amanah dikejar. Ya, amanah itu jangan dikejar. Sesuatu yang paling berat itu amanah. Sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Nah, ini amanah tidak usah dikejar ya. Tapi kalau niatnya cari uang ya gitu jadinya. Gilanya sengaja. Naudzubillah min. Gila dengan sengaja. Oh, ada keturunan gila. Sebentar gilanya, sejam aja kambuh gilanya bulan suci Ramadan, batal puasanya ya. Nah, meskipun atau tidak sengaja batal juga. Yang ketiga, hilang akal sebab tidur. Orang tidur ini hilang akal, tapi tidur sini tidak membatalkan puasa meskipun seharian penuh, tapi makruh ya. Istrinya suruh beli LPG sendiri, suruh beli galon sendiri, beli pamper sendiri, ngepel, masak. Suami yang kayak gini dipecel aja bu. Habis sahur tidur sampai maghrib. Pecel aja. Kayaknya bari pengalaman ya. Soalnya kulino soalnya. Jadi kalau tidur terus hukumnya makruh dan istri pasti marah. Mencari piringnya. Nomor 5 itu ya hilang akal. 6, 7, 8 khusus perempuan. 6 haid ada perempuan, puasa setengah jam lagi buka puasa ternyata keluar darah haidnya, batal puasanya, pahalanya masih utuh. Ini 6, 7, 8 khusus perempuan wanita. Yang ketujuh melahirkan, babaran bahasa Jawanya, wiladah bahasa Arabnya. Melahirkan ini juga termasuk perkara yang membatalkan puasa. Karena ada jenisnya wanita itu macam-macam. Hamil tua tapi masih kuat. Padahal nanti disebutkan ada beberapa orang, 9 orang yang boleh tidak puasa, di antaranya ibu hamil menyusui. Tapi ada orang hamil tua tetap puasa. Buka puasa tinggal setengah jam tiba-tiba lahir atau keguguran, meskipun belum ada nyawanya, baru keluar segumpal daging ya, keguguran, puasanya tetap batal. Paham nggih? Pokoknya mengeluarkan dari itu bayi atau mengeluarkan bakal bayi keguguran ya, maka puasanya batal. Nomor 8 nifas. Mengeluarkan darah nifas atau nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang melahirkan, ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas, karena dia ngira paling tidak ada nifasnya, ada darahnya, ternyata keluar, maka puasanya batal. Yang ke-9, naudzubillah min dzalik, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, baik dengan iktikad, keyakinan, maka puasanya batal. Misalnya puasa-puasa dia ngomong gak apa-apa, gak sholat gak apa-apa, gak wajib. Nah, ini bahaya, bisa bikin murtad. Gak apa-apa gendaan, gak apa-apa pacaran, hawian gak apa-apa, hawian. Supaya cepet payu, ya payu pangan keronton, goncengan. Ya, apa motivasi kok ngomong? Berarti dia menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan Allah. Ini bisa menyebabkan murtad. Ucapan yang semacam itu hati-hati. Oke? Oh enggak apa-apa kerja mucikari germo. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati karena dalam kitab Sulamut Taufik yang pernah kita kaji sudah banyak ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang murtad. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, keluarga kita, anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Berapa tadi? 9 perkara yang membatalkan puasa. Apa saja? 1, Keluar masuknya segala sesuatu ke salah satu 5 lubang. Yang kedua, muntah dengan Sengaja. Yang ketiga, masuk lagi, masuknya paralon, lubang kemaluan. Yang ketiga, yang keempat, keluar sperma. Yang kelima, hilang Akal. pingsan, gila atau mabuk, kecuali tidur tidak membatalkan puasa. Nomor 6, 7, 8 khusus haid
melahirkan nifas, yang nomor 9 murtad. Gampang toh? Oke, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberkahi oleh Allah. Di bulan Sya'ban mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.